Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai teknik penilaian problem based learning atau PBL dan project based learning atau PJBL. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai pengertian dari problem based learning itu sendiri. Model pembelajaran PBL adalah pembelajaran yang menitik beratkan kepada peserta didik sebagai pembelajar serta terhadap permasalahan yang otentik atau relevan yang akan dipecahkan dengan menggunakan seluruh pengetahuan yang dimilikinya ataupun dari sumber-sumber lainnya. Pembelajaran berbasis masalah merupakan metode pembelajaran yang diawali dengan masalah untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan yang baru. Dalam pembelajaran berbasis masalah terdapat beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, belajar diawali dengan sebuah masalah. Kemudian yang kedua, masalah diberikan yang berhubungan dengan dunia nyata dari si peserta didik sendiri. Kemudian yang ketiga, peserta didik diberikan tanggung jawab yang besar untuk melakukan proses belajarnya secara mandiri. Kemudian yang keempat, menggunakan sebuah kelompok kecil. Kemudian yang kelima, peserta didik dituntut untuk mendemonstrasikan apa yang mereka telah pelajari dalam bentuk sebuah kinerja. Kemudian yang terakhir, mengorganisasikan pelajaran seputar masalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ifa Aziza. Di sini saya akan membawakan materi tentang tahap evaluasi problem based learning atau PBL. Nah, yang dimana evaluasi dalam problem based learning atau PBL merupakan proses penting untuk menilai pemahaman, keterampilan, dan pencapaian siswa dalam menyelesaikan masalah atau situasi kompleks yang menjadi fokus pembelajaran. Nah, ada beberapa tahap-tahap evaluasi dalam PBL ini. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pembelajaran sendiri. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, penyajian hasil. Yang keenam, refleksi. Dan yang ketujuh, evaluasi formatif dan sumatif. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Materi ketiga yaitu tentang teknik penilaian problem based learning atau PBL. Penilaian dilakukan dengan memadukan 3 aspek, pengetahuan atau knowledge, kecakapan atau skill, dan sikap atau attitude. Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester atau UAS, ujian tengah semester atau UTS, kuis, PR, dokumen, dan laporan. Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan pengujian. Sedangkan penilaian terhadap sikap dititik beratkan pada penguasaan soft skill, yaitu keefektifan dan partisipasi dalam diskusi, kemampuan bekerja sama dalam tim, dan kehadiran dalam pembelajaran. Bobot penilaian untuk ketiga aspek tersebut ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya tadi. Penilaian relevan dalam PBL. Penilaian relevan dalam PBL antara lain: 1. Penilaian kinerja peserta didik. Pada penilaian kerja ini, peserta didik diminta untuk unjuk kerja atau mendemonstrasikan kemampuan melakukan tugas-tugas tertentu, seperti menulis karangan, melakukan suatu eksperimen, menginterpretasikan jawaban pada suatu masalah. Yang kedua itu penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga yaitu penilaian potensi belajar. Penilaian yang diarahkan untuk mengukur potensi belajar peserta didik yaitu dengan mengukur kemampuan yang dapat ditingkatkan dengan bantuan guru atau teman-temannya yang lebih maju. Selanjutnya itu penilaian usaha kelompok. Menilai usaha kelompok seperti yang dilakukan pada pembelajaran kooperatif dapat dilakukan pada PBL. Penilaian usaha kelompok mengurai kompetensi merugikan. Selanjutnya kita beralih kepada pengertian Project Based Learning atau PJBL. Menurut NYC Department of Education 2009, PJBL merupakan strategi pembelajaran
di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Sedangkan menurut George Lucas Education Foundation 2005 mendefinisikan pendekatan pembelajaran dinamis di mana siswa aktif mengeksplorasi masalah di dunia nyata, memberikan tantangan dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Berdasarkan beberapa definisi para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia yang nyata secara mandiri. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terakhir, yang dimana ada tahap evaluasi Project Based atau PJBL. Evaluasi dalam Project Based Learning atau PBL adalah proses untuk menilai hasil dan efektivitas pembelajaran yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Evaluasi dalam PBL berfokus pada penilaian terhadap produk akhir, proses pembelajaran dan kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi PBL yang pertama, produk akhir proyek atau outcome. Yang kedua, proses pembelajaran, ada proses. Yang ketiga, kemajuan siswa. Yang keempat, kriteria penilaian atau rubrik. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Yang keenam, refleksi dan evaluasi diri atau self assessment. Dan yang ketujuh, kolaborasi dan evaluasi rekan atau peer assessment. Slide selanjutnya yaitu teknik penilaian dalam Project Based Learning PJBL. Penilaian pembelajaran berbasis proyek harus dilakukan secara menyeluruh terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh siswa selama pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat atau instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala penilaian. Sumber-sumber penilaian tersebut meliputi: yang pertama adalah self-assessment atau penilaian diri. Penting untuk merefleksikan diri siswa sendiri, tidak hanya menunjukkan apa yang siswa rasakan dan apa yang seharusnya siswa berhak dapatkan. Siswa merefleksikan dirinya seberapa baik mereka bekerja dalam kelompok dan seberapa baik siswa berkontribusi, bernegosiasi, mendengar, dan terbuka terhadap ide-ide teman dalam kelompoknya. Yang kedua, peer assessment atau penilaian antar siswa merupakan elemen penting pada penilaian PJBL. Guru tidak akan selalu bersama semua siswa di setiap waktu dalam proses pengerjaan proyek, dan peer assessment akan memudahkan untuk menilai siswa secara individu dalam sebuah kelompok. Siswa menjadi kritis terhadap kerja temannya dan berupaya untuk saling memberikan umpan balik. Yang ketiga, rubrik penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk.